terjadi di awal abad ke-20 waktu itu di dunia Islam setelah dakwah Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam, menegakkan dakwah tauhid, mengajak umat kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Dan secara fitrah kaum muslimin menerima dakwah tersebut, kecuali musuh-musuh Islam, di antaranya Inggris ketika itu. Sebab mereka tahu dakwah ini akan mengembalikan kejayaan Islam, akan mengembalikan umat Islam menjadi kuat dan kokoh dan tegar di atas akidah mereka, di atas tauhid yang selama ini umat Islam bergubang dengan kesyirikan dan bid'ah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sedikit ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad. Beliau merupakan ulama kibar Salafi Wahabi yang banyak jasanya dalam berkembangnya, tumbuhnya dakwah sunnah di bumi pertiwi ini. Terlepas dari keilmuan beliau, ta'zim ana kepada beliau, penghormatan ana kepada keilmuan beliau, kalau ada sesuatu yang memang beda referensi dan perlu diluruskan kepada umat, maka mohon izin untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh beliau yang menyatakan bahwa yang memusuhi dan yang menentang dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Inggris. Ini keliru besar. Kenapa disebutkan keliru besar? Karena dalam sejarah perjuangan Wahabi tidak satupun mereka melakukan perjuangan menentang orang-orang Yahudi, Kristen, orang-orang Inggris, orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala. Namun yang ada adalah yang dicatat baik oleh ulama-ulama yang menentang dakwah Salafi Wahabi atau oleh orang-orang barat, penulis-penulis sejarah barat, atau bahkan yang dicatat dan diabadikan di dalam kitab-kitab induk Salafi Wahabi seperti kitab Ad-Durar As-Saniyah, kemudian kitab Tarikh An-Najd Imam Ibnu Ghunnam, kemudian kitab Unwanul Majd karangan Ibnu Bishir. Dua orang ini merupakan sejarawan Wahabi tulen yang mereka berdua hidup sejaman dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak ada tercatat bahwa Salafi Wahabi memerangi Inggris. Yang ada perjuangan Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahhab itu memerangi umat Islam yang dikafirkan, yang disyirikan oleh mereka disebabkan tawasul, istighosah yang dilakukan oleh umat Islam. Dan orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang tawasul dan istighosah, maka dia kafir. Dan orang yang tidak mau mendukung dakwah melawan orang-orang yang dikafirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka dia juga kafir. Silahkan teman-teman rujuk di dalam kitab Nawaqidul Islam. Ada 3 poin. Itu merupakan doktrinasi atau penanaman bagaimana radikalisme ditanamkan kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, yang membatalkan keislaman atau keimanan yang menjadikan orang itu kafir adalah musyrik. Ini disepakati oleh kaum muslimin. Yang kedua adalah orang yang menjadikan pelantara antara
Allah dengan manusia. Jadi kalau kita istawasul kemudian istighosah, di mata Salafi Wahabi itu sudah jatuh di syirik. Maka orang yang melakukannya keluar dari Islam, halal darahnya, halal hartanya. Dan poin yang ketiga, dan ini yang sangat mengerikan, orang yang tidak mengkafirkan orang yang melakukan tawasul dan istighosah yang dianggap syirik oleh Salafi Wahabi, maka dia juga kafir. Padahal kita tahu bahwa tawasul dan istighosah itu adalah khilafiyah. Ya. Tidak ada ulama yang menjatuhkan vonis kafir kepada orang yang melakukan tawasul dan istighosah kecuali Salafi Wahabi. Silahkan dicek di kitab-kitab mazhab, bahkan di kitab-kitab Hanabilah sekalipun. Dan tidak, bahkan Ibnu Taimiyah juga tidak pernah mengkafirkan orang yang melakukan istighosah walaupun beliau mengharamkan. Jadi orang yang diperangi sekali lagi adalah umat Islam. Di antaranya khilafah Islam Turki Utsmani. Kita tahu khilafah Turki Utsmani adalah umat Islam. Kemudian yang dikafirkan atau yang diperangi juga penduduk Mekah, penduduk Taif, penduduk Madinah, Riyadh, Qatar, Basrah, Karbala, Najib, Qum, Oman, Kuwait, dan negeri-negeri Syam. Dan dianggap oleh Salafi Wahabi mereka sudah murtad, penduduknya sudah kafir karena 2 poin. Ada ulama yang membolehkan tawasul dan istighosah, atau orang-orang yang tidak mengkafirkan ulama yang tawasul dan istighosah. Jadi bohong kalau Ustadz Abdul Hakim menyatakan bahwa yang memusuhi dakwah Salafi Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang-orang Inggris. Yang ana tahu silahkan dikoreksi. Inggris dan Amerika itu memiliki peran penting atau budi yang sangat besar kepada dakwah Salafi Wahabi. Kenapa? Karena di era yang jauh dari wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, cucunya pada waktu itu dengan kerajaan Saudi ada rencana untuk melawan Yaman. Kita tahu Yaman itu umat Islam semua. Mau memerangi Yaman, kemudian minta bantuan kepada orang-orang barat pada waktu itu. Kemudian karena era sudah modern, ya, lalu menyarankan kepada orang-orang Wahabi untuk menghentikan atau menyetop tindakan-tindakan peperangan, tindakan-tindakan pembunuhan, walaupun di atas nama jihad, karena itu akan merugikan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi kalau sekedar mengkafirkan atau mensyirikkan orang-orang yang tawasul dan istighosah, silahkan. Tetapi kalau untuk memerangi, kata orang-orang barat, untuk sekarang itu dihentikan. Akhirnya hal itu disetujui oleh orang-orang Salafi Wahabi, dan sampai sekarang Salafi Wahabi tidak lagi terjadi peperangan. Dan saran dari orang-orang barat ini akhirnya menjadikan dakwah Salafi Wahabi itu berkembang luas, ya, berkembang luas ke Mesir, kemudian ke Indonesia dan ke berbagai dunia, ya. Setelah memang di era-era, kita tahu di era-era Muhammad bin Abdul Wahab dan generasi-generasi yang dekat dengan beliau seperti Mekah, Madinah, Riyadh, kemudian Najd, Khuraimila, itu dikuasai oleh Saudi dengan peperangan, dengan jihad, walaupun kita tahu yang diperangi adalah umat Islam yang dikafirkan oleh Salafi Wahabi. Jadi kalau tidak percaya
saya akan bacakan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Salafi Wahabi kibar di dalam kitab Ad-Durrul As-Saniyah. Sebentar, saya akan coba, karena ini panjang, saya akan coba bacakan terjemahnya. Pernyataan ini ada di dalam kitab Ad-Durrul As-Saniyah Muhammad bin Abdul Wahhab dan kawan-kawan di dalam jilid 9 halaman 291 sampai 292. Jadi ini resmi ya dari kitab-kitab mereka. Jadi bukan fitnah. Maka di sini kita akan lihat siapa yang diperangi oleh umat Wahabi. Apakah orang-orang barat atau umat Islam? Maka nyawa dan harta seorang tidak dilindungi sampai dia melakukan dua perkara ini. Pertama, mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Maksud dari pengucapan itu adalah maknanya bukan pengucapannya, adapun maknanya adalah mentauhidkan Allah dengan semua jenis ibadah. Termasuk tidak boleh tawasul dan istighosah karena dianggap syirik oleh Salafi Wahabi. Perkara kedua, kafir terhadap penyembah selain Allah. Maksudnya adalah mengkafirkan orang-orang musyrik dan berlepas diri dari mereka. Musyrik di sini bukan hanya sekedar menyembah berhala atau orang-orang Nasrani Yahudi, tetapi musyrik di sini adalah orang-orang yang menjadikan pelantara orang soleh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, yaitu negara Turki Utsmani dan para penyembah kuburan seperti penduduk Makkah dan daerah lainnya dari para penyembah orang-orang solih, berpaling dari tauhid dan mengganti sunnah Rasulullah SAW dengan bid'ah, maka dia adalah kafir sama seperti mereka. Lihat, Turki Utsmani, Makkah, Madinah, bahkan banyak lagi di dalam buku ini, bahkan di dalam kitab-kitab mereka menjelaskan tidak ada yang menyatakan Inggris. Hanya negeri-negeri kaum muslimin yang dianggap kafir atau syirik oleh mereka. Saya tidak akan bacakan karena terlalu panjang. Tetapi silakan kalau mau lebih jelas ada di dalam kitab-kitab yang tebal. Kitab-kitab induk Salafi Wahabi. Benar-benar kitab Salafi Wahabi yang diakui oleh Saudi Arabia. Kitab Ad-Durrul As-Saniyah, kitab Tarikh An-Najd Imam Ibnu Ghanam, kitab Unwanul Majid Ibnu Bishir, dan yang paling parah menurut anak adalah kitab Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam adalah kitab Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarahi oleh Syekh Khalid Al-Mardi Al-Ghamidi. Silahkan di situ teman-teman akan mendapatkan bagaimana ulama-ulama ahli sunnah seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki, kemudian Imam Al-Bakri, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Al-Buti, Sayyid Alwi Al-Maliki, dan banyak ulama-ulama ahli sunnah yang membolehkan tawasul dan istighosah dikafirkan oleh Syekh Khalid Al-Mardi Al-Ghamidi, pengikut Salafi Wahabi yang mungkin pada hari ini masih hidup, karena memang kitabnya menjelaskan tentang para ulama yang ahli sunnah pada hari ini. Wallahu a'lam.